Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutra Agustin dengan NIM 25303007, Prodi D3 Manajemen Informatika, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu UAS mata kuliah basis data. Pada video ini saya akan menjelaskan proses normalisasi database sistem rumah sakit, yaitu mulai dari UNF, 1NF, 2NF, dan hingga 3NF. Tujuan normalisasinya yaitu untuk mengurangi data yang berulang, menjaga konsistensi data, serta mempermudah pengelolaan database. Nah, di sini yaitu ada tabel pasien. Pada tahap ini, seluruh data pasien masih disimpan dalam satu tabel besar yang terdiri dari nama pasien, ID pasien, alamat, nomor HP, dokter, spesial, obat, ruangan, dan tanggal obat, dan tanggal berobat. Nah, permasalahan pada tabel ini yaitu adalah terdapat atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Contohnya, pasien Andi Saputra memiliki dua dokter, yaitu dokter dari satu, yaitu paracetamol dan aspirin. Di sini ada tabel pasien. Pada tahap ini, seluruh atribut dibuat menjadi bernilai tunggal. Artinya, setiap sel hanya boleh memiliki satu data. Contohnya itu data Andi Saputra yang sebelumnya memiliki dua dokter, kini dipisahkan menjadi dua baris. Baris pertama, Dr. Budi, yaitu obat paracetamol. Yang kedua, Dr. Rina, yang obatnya aspirin. Begitu juga dengan pasien Budi Santoso yang memiliki dua dokter, dipisahkan menjadi dua rekod berbeda. Yang selanjutnya ada 2NF yang berisi tabel pasien, tabel pemeriksa, dan tabel dokter. Pada tabel pasien berisi nama pasien, ID pasien, alamat, nomor HP. Data pasien hanya disimpan satu kali sehingga tidak terjadi pengulangan. Yang kedua ada tabel pemeriksa, yaitu isinya ada nama pasien, ID pasien, ID dokter, obat, ruangan, dan tanggal berobat. Yang ketiga ada tabel dokter yang berisi nama dokter, ID dokter, spesialis. Dengan adanya tabel dokter, data dokter tidak perlu ditulis berulang kali pada setiap data pasien. Yang selanjutnya ada 3NF, yaitu berisi tabel pasien, tabel dokter, tabel obat, dan tabel ruangan, dan tabel pemeriksa. Pada tabel pasien yaitu ada atribut ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP. Dan tabel dokter, atributnya ada nama dokter, ID dokter, spesialis. Yang selanjutnya ada tabel obat, atributnya ada nama obat, ID obat. Yang selanjutnya ada tabel ruangan yang berisi atribut nama ruangan, ID ruangan. Dan tabel pemeriksa, atributnya nama pasien, ID pasien, ID dokter, ID obat, ID ruangan, dan tanggal berobat. Dari proses normalisasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada UNF data masih bercampur dalam satu tabel dan terdapat banyak nilai ganda. Pada satu NF, setiap kolom sudah memiliki satu nilai sehingga data lebih rapi. Pada 2NF,
Data mulai dipisahkan ke dalam beberapa tabel sesuai fungsinya, seperti tabel pasien, tabel pemeriksa, dan tabel dokter. Dan selanjutnya ada 3NF. Pada 3NF, seluruh tabel telah dipisahkan secara optimal dan saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key, sehingga database menjadi lebih efisien, mudah dikelola, mengurangi redundansi, serta menjaga konsistensi data. Nah, selanjutnya membuat IRD yang dibuat di aplikasi Draw.io. Yang pertama ada entitas pasien. Entitas pasien menyimpan seluruh informasi mengenai identitas pasien. Atribut yang dimiliki yaitu ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat, nomor HP. Dan yang kedua ada entitas pemeriksa. Di atribut pemeriksa yaitu ada ID pemeriksaan, tanggal berobat, ID pasien, ID daftar, ID ruangan. Selanjutnya yaitu ada entitas dokter. Atribut yang dimiliki yaitu ada ID dokter, nama dokter spesialis. Dan entitas obat yaitu memiliki atribut ID obat, nama obat, dan entitas ruangan yaitu memiliki ID ruangan, nama ruangan. Selanjutnya ada hubungan antara entitas. Pada IRD ini terdapat beberapa hubungan antar entitas. Hubungan pertama adalah pasien melakukan pemeriksaan. Hubungan ini memiliki kardinalitas one to many, artinya satu pasien dapat melakukan banyak pemeriksaan, sedangkan satu pemeriksaan hanya dimiliki oleh satu pasien. Hubungan kedua adalah dokter menangani pasien, artinya satu dokter dapat menangani banyak pemeriksaan, sedangkan setiap pemeriksaan hanya ditangani oleh satu dokter. Hubungan berikutnya yaitu adalah pemeriksaan mendapatkan obat. Dalam implementasi database, satu pemeriksaan dapat menghasilkan lebih dari satu jenis obat. Dan satu obat juga dapat diberikan kepada banyak pemeriksa yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan ini termasuk money to money. Dan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan dilakukan di ruangan. Satu ruangan dapat digunakan untuk banyak pemeriksaan, sedangkan satu pemeriksaan hanya berlangsung pada satu ruangan. Dengan adanya hubungan tersebut, seluruh data pada sistem rumah sakit saling terhubung secara terstruktur. Relasi tabel database. Pada gambar kedua ditampilkan relasi antar tabel hasil Nah, selanjutnya ada relasi tabel database. Relasi tabel digunakan untuk menunjukkan hubungan antar tabel menggunakan primary key dan foreign key. Terdapat 6 tabel utama yaitu tabel pasien, tabel pemeriksa, tabel ruangan, tabel dokter, tabel obat pemeriksa, dan tabel obat. Pada tabel pasien, menyimpan identitas pasien. Primary key pada tabel ini yaitu ID pasien, dan atribut lainnya yaitu nama pasien, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada tabel dokter, menyimpan informasi mengenai dokter. Primary key yang digunakan adalah ID dokter. Atributnya yaitu ada nama dokter spesialis, dan ada tabel ruangan. Primary key-nya yaitu ID ruangan. Atributnya yaitu nama ruangan. Di sini ada tabel obat,
Primary key-nya yaitu ID obat dan atributnya nama obat. Hasil lab rancangan dapat disimpulkan bahwa RD dan relasi tabel berhasil menggambarkan struktur database sistem rumah sakit secara lengkap. Setiap entitas memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berhubungan melalui primary key dan void key. Struktur ini mampu mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi informasi, serta mempermudah proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data dalam sistem rumah sakit. Saya akan mengimplementasi perancangan dan pembuatan database klinik menggunakan MySQL atau MariaDB. Nah, pada tahap awal yaitu proses melakukan melalui antarmuka command prompt dengan mengakses MariaDB lokal memanfaatkan paket XMPP. Yang pertama yaitu ada pembuatan tabel pasien yang berisi ID pasien, nama pasien, alamat teks yang untuk mengakomodasi fleksibilitas penulisan alamat, dan selanjutnya ada nomor HP, ada tabel dokter yaitu berisi ID dokter, nama dokter spesialis, dan tabel obat yaitu ada ID obat, nama obat. Tabel ruangan berstruktur ID ruangan, nama ruangan, dan tabel pemeriksa yang berstruktur ID pemeriksa, ID pasien, ID dokter, ID ruangan, ID obat, dan tanggal berobat. Di sini ada yang error dikarenakan pesan ini mengidentifikasikan adanya kesalahan sintaksis pada baris ke-7, tepatnya pada penggunaan klausa data not null, yang keliru seharusnya menggunakan tipe data yang valid seperti date atau datetime sebelum atribut not null. Bagian sini ada hasil pencetakan yang di deskripsi tabel dokter, deskrip obat, dan deskrip pasien, deskrip ruangan, dan berisi ID ruangan, nama ruangan.